masih banyak sih manusia-manusia yang kayak hewan. Selamat datang di Oral Patriot. Halo semuanya, ini sekarang episode number 3. Yup, and welcome back to our videos. My name is Gose. My name is Jason. Welcome. Terima kasih udah mau ngeklik video ini, ngeluangin waktu kalian untuk nonton video yang kadang tidak ada isinya. Yup. Di episode ketiga ini, seperti yang kalian sudah kalian lihat di judul, pembahasannya cukup Berat. ya. Yup. Berat karena saya tidak relate sebenarnya. It's okay, kita ngobrol aja ya. Yup. Jadi Okay. gimana tuh? Pembahasan kali ini kenapa bisa terbesit di kepala lu pembahasan kali ini? Ini berarti langsung masuk nih. Iya, langsung masuk. nih. Ya nggak apa-apa, kita langsung masuk aja, nggak usah basa-basi kepanjangan kayak kemarin. Langsung masuk aja. Oke, jadi gini. Ini gue jelasin dulu background kenapa gue bisa sampai di sini. Oke, pertama, gue nganggap diri gue overthinker. Dari kecil gue ngerasa gue mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gue pikirin. Dari omongan orang. Sampai gue tuh dulu pernah ada titik di waktu SD atau sampai SMP, gue punya masalah banget sama lihat-lihatan sama orang. Lu tau gak sih? Ya. Iya. Kelihatan. Gue tuh dulu SD sama SMP, teman-teman gue tahu kayak gue punya masalah banget sama orang-orang yang lihat-lihatan sama gue. Kayak gue nggak tahu kenapa ngerasa apa sih lu ngeliatin gue, kayak tau lah ego anak-anak SMA masih bocah-bocah gitu tuh kan. Kayak egonya pingin apa ya, alfanya keluar gitu. Iya kayak gitu. Itu juga awal dari kayak itu kan gue nggak ignore, maksudnya harusnya hal-hal seperti itu harus ya kan di-ignore. Ignore ya. Cuman gue enggak. Ya contohnya kayak gitu juga. Gue ngerasa gue terlalu peduli sama omongan orang, dengan kritik, dengan gestur-gestur orang yang sebenarnya harusnya nggak begitu lu perhatiin jika waktu dan tempatnya tepat ya. Disclaimer itu jika waktu dan tempatnya tepat. Oh, sebelumnya disclaimer, gue nggak pintar, gue nggak banyak tahu hal. Ya. Gue cuma banyak research doang. Gue juga nggak so tahu, gue cuma ngeluapin pemikiran gue aja, seperti ya Oral Patriot kan berangkat dari keresahan. Seperti yang udah di intro kita udah buat, ya bisa cek aja atau bisa nonton dari video-video sebelumnya juga. Yap. Ya, terus gimana tadi? Gini deh, gue nanya sama lu pernah nggak kalau misalkan ngobrol sama orang waktu lu pulang gitu, misalnya anjir gue salah ngomong kayaknya, pernah? Pernah. Apa nih? Pulang gimana maksudnya? Misalkan lu ngobrol sama orang, gue ngobrol sama Ryu, Ya. lu ngobrol sama Ryu, terus Ryu editor kita. iya dia editor kita. Ya, terus. Lu ngobrol sama Ryu misalkan di sini, terus lu ngobrol, ada debat kecil atau ya ada perbincangan, ya mungkin agak panas dikit. Ya. Terus lu sampai rumah kayak anjing, kayaknya gue ngomong itu deh harusnya. Kayaknya gue nggak ngomong itu harusnya. Pernah nggak? Pernah. Udah jujur aja, pernah apa nggak? Pernah sih kayaknya. Pernah, cuman kayak kejadiannya itu cuma sesaat doang. Perasaan itu cuma sesaat doang, tapi setelah itu ya udah gitu, selesai. Nah, Nggak terasa lagi. saya akut. Jadi gue tuh gue tuh selalu mikir sering kayak nanti gue gini gimana ya, dia sakit hati nggak ya, kayak gue tadi salah ngomong ya, harusnya tadi gue ngomong gini, yang gitu. Yang sering jadi masalah tuh kehidupan sosial gue sama orang lain. Gue ngerasa harus perfect, gue jadi quote unquote people pleaser. Oh, iya. Nah, Gue punya satu nih. Gue kayaknya inget deh, kayaknya gue pernah juga kayak lu, jadi di posisi lu yang kayak mikirin apa yang gue lakuin, apa yang gue omongin segala macem. Tapi kalau gue kondisinya beda. Kenapa? Kayak misalnya orang tersebut tuh kayak memang orang yang something bener gitu, kayak meaningful bener buat gue. Buat lu. Jadi gue kayak berhati-hati gitu. contohnya siapa? Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau dia kan harus orangnya mesti harus special banget. Kalau gue bisa siapa aja, maksudnya nggak nentu banget. Jadi bisa siapapun. Nah, karena itu juga karena pemikiran overthinking itu, gue punya kecenderungan untuk ngelihat things itu semuanya negatif. Karena berangkat dari overthinking tadi, gue tuh cenderung ngeliat semua orang apapun yang orang lakuin yang gue rasa tidak benar itu negatif. Gitu, misalkan kayak kenapa lu kayak gini, kenapa lu kayak gitu. Misalkan lu ngelakuin hal yang
yang gue nggak setujuin. Gue ngerasa lu salah, lu harusnya nggak ngelakuin ini gini. Nah itu salah satu hal yang lumayan mengganggu juga buat gue, karena gue pun sampai detik ini masih coba ngelawan ini. Ini juga masih belum jadi permasalahan yang sudah selesai. Ini masih belum selesai. Jadi lu dengan adanya konten ini sebenarnya secara nggak langsung lu cari jawaban ya? Iya, kalau misalkan kena research ini jadi akhirnya ketemu jawaban. Dan gue pengen kasih tahu ke kalian, mudah-mudahan ada juga yang kalian yang seperti gue di sana, ya Anda tidak sendirian. Tapi nanti gue bahas juga orang yang terlalu cuek, Anda juga jangan bangsat. Bangsat, Anda kecuekan ya. Iya, terus salah satu hal lain juga yang ini gue personal ya. Karena gue peduli sama orang, karena I'm too emotional. Kayak gue ngeliat apapun pakai emosi gue. Kadang logika gue logika gue kalah sama perasaan gue. Karena perasaan logika lu udah dipenuhin sama perasaan lu itu ya. Yap, jadi very emotional. Jadi dia tau lah dia tahu gue sensitif banget orangnya. Ya kayak apa ya, kemarin gitu gue ngobrol sama temen gue, padahal dia cuman ngomong hal yang nggak penting. Dia ngomong gitu, gue kayak anjing, kok nggak tau, harusnya biasa aja kan. Nah gue punya quote bagus banget dari Coki Pardede. Dia bilang gini, ketersinggungan itu it's taken, not given. Itu diambil sama lu dan tapi bukan diberikan sama lu. Contohnya gue ngomong gose gondrong jelek, ini ada statement. Statement ini udah nih di lapangan luas aja nih. Gose punya pilihan untuk ngambil statement ini dan masukin ke perasaan dia atau enggak. Nah gitu loh. It's a very good thing. Analoginya gue suka banget. Tapi Panji on the other hand, Panji Pragiwaksono bilang ketersinggungan itu kayak lu kaget. Kenapa kaget? Kata dia sih reflex. Ketersinggungan tuh reflex. Jadi gue nggak tahu nih, gue setuju juga sama Panji, tapi Coki lebih logis. Jadi mereka ngerti. Karena istilahnya balik aja kayak simpelnya, manusia itu kan punya apa ya? Punya keuntungan, mereka diberkatin bisa memilih kan, punya pikiran. Jadi yang kayak seperti yang Coki bilang, kalau ketersinggungan itu taken not given itu ya masuk akal karena kita bisa memilih itu. Tapi secara nggak langsung juga sih, menurut gue si Panji juga bener sih. Iya kan? Reflex. Iya kan? Iya. Makanya gue nggak tahu yang maksudnya ya ini lu orang bisa bantuin gue deh kalau tahu. Dan nggak semua orang. Kayaknya gue lebih akan kalau lu ngomong kayak gitu, kasih dua perbandingan antara Coki dan si Panji. Kayaknya gue akan lebih setuju, lebih masuk akal untuk di lingkungan kita. Kayaknya si Panji punya. Iya. Ya. Reflex. Karena nggak semua orang bisa seperti Coki. Betul. Apalagi dengan kasus banyak. Kalau editor gimana editor? Nggak dengerin mereka. Editor sibuk editor. Oke, ini mungkin pembahasannya gue masuk yang agak dalam. Oke, kita suka yang dalam. Berat. Lo. Jadi gini, gue bakal bahas asal usul manusia peduli. Oke. Anjing ini apa ya? Don't take me for granted deh. Ini gue nggak tahu banyak hal. Maksudnya ini opini lu lah ya. Opini gue. Waktu itu gue pernah. Jadi gini. Ini nih gak ada jawaban pastinya karena manusia itu peduli. Cuman hipotesisnya, hipotesis sama dosen gue waktu itu gue pernah ngobrol kenapa manusia itu bisa peduli dan akhirnya berkumpul gitu. Sebenarnya dasarnya we have as a being, nggak usah human being, as a being, kayak makhluk hidup. Itu main objektif utamanya kita kan bertahan hidup. Ngerti gak sih? Jadi mungkin akarnya dari situ. Insting bertahan hidup datang dari mana? Gue nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Itu urusan yang di atas. Kalau yang atas aduh. Ya. Berat. Tapi gitu. Terus gue diskusi sama dosen critical thinking yang ada di kampus gue. Terus jadi lu ngomongin tentang asal-usul manusia peduli ini gimana? Setelah diskusi itu gue dapat kesimpulan kalau misalkan itu cuma manusia itu
peduli sama sesama just because untuk surviving, untuk bertahan hidup aja. Karena waktu itu di zaman waktu kita masih Homo sapiens, masih kayak monyet, kita bukan top tier di rantai makanan, kita nggak paling atas, kita bukan singa, kita bukan hiu, kita nggak ada di paling atas rantai makanan gitu. Nah jadi waktu kita masih primata itu kita hidup berkelompok itu karena bertahan hidup karena kita bukan top of the food chain, kita nggak paling atas. Dan ini hipotesis gue aja. Primata berevolusi jauh lebih baik dibandingkan hewan-hewan lainnya. Primata. Kan kita kan primata. Primata itu yang apa sih? Primata apa? Editor. Ini foto-foto primata. Nah, maksudnya kebanyakan primata itu kan maksudnya kayak simpanse atau iya ngerti. Biasanya mereka dipakai untuk sirkus dan mereka super cerdas kan. Maksudnya hewan-hewan cerdas. Gue rasa juga karena alasan itu, jadi kita berevolusi jauh lebih cepat dibandingkan hewan-hewan lainnya. Terus kita punya coping mechanism untuk bertahan dari dunia luar, ya dengan cara berkumpul jadi satu. Kayak wolf, kayak serigala. Bedanya wolf evolusinya jauh lebih lambat dibandingkan kita. Kita udah sekarang udah nomor 1 lah siapa. Manusia aja udah mau misahin diri dari hewan. Kadang gue gak ngerti ya. Ini cuman kadang memang masih banyak sih manusia yang kayak hewan. Ini gue gak tau bener apa enggak ya. Cuman gue rasa ya kita masih keturunan hewan gak sih? Lu setuju gak? Berarti ini ada hubungannya sama teori siapa? Darwin ya? Iya, maksudnya gue percaya teori Darwin. Lu enggak? Udah skip. Pokoknya gue percaya itu. Pokoknya gue percaya kalau misalkan manusia itu ya hewan. Tapi banyak orang yang anggap ya manusia hewan. For me it doesn't make sense. Nggak masuk akal. Kita punya cara yang lebih efisien aja. Kita punya bahasa kata we do things just better than anybody else aja. That's it. Kalau menurut gue ya. Gue nggak setuju sih kalau lu mengklasifikasikan manusia itu seperti hewan. Karena satu-satunya ya seperti orang bilang manusia itu punya akal budinya, punya perasaan gitu. Itu doang yang membedakan dari hewan. Sisanya mah ya sama aja, kita juga tetap liar sebenarnya awalnya. Iya benar. Mungkin itu yang dikasih sama Tuhan. Tuhan? Iya, Tuhan. Lanjut. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke dilema menjadi ignorance. Apa baiknya menjadi ignorance? Apa tidak baiknya menjadi ignorance? Ataukah memang kita harus in between, di tengah-tengah? Gini. Kalau lu yang mana dulu nih? Sebelum kita masuk, gue boleh tanya, lu yang satu mana nih? Kalau menurut gue yang bener yang mana? Menurut lu dan lu sekarang itu ada di mana? Oh, yang peduli banget lah. Lu sekarang ada yang peduli banget. Tapi lu setuju yang mana? Setujunya? Iya. Nanti langsung ke konklusi dong maksud. Oh iya betul. Lanjut. Nah jadi kalau jadi dilema menjadi ignorance. Yang pertama positif. Ini gue bahas di awal karena banyak orang yang ya karena di kehidupan kita orang-orang anggap wah lu harus peduli ini. Kayak lu harus selalu peduli sadadadadada semua harus peduliin. Tapi enggak juga. Maksudnya dia jauh lebih ignorance lebih dari gue dan gue rasa dia cukup baik karena untuk ini kasus personal ya gue balikin lagi ini kasus personal gue ngerasa gue terlalu peduli sama banyak hal gue ulang lagi kan jadinya maksud karena sebenarnya ignorance itu nggak sepenuhnya salah nggak sih? Iya. Cuman karena stereotype yang terbuat aja atau stigma yang terbuat kayak ignorance itu selalu berhubungan dengan hal yang buruk. Gitu. Exactly. Nah, yang pertama menurut gua kenapa ignorance itu penting karena sebagai manusia kan biasanya kita berinteraksi, kita selalu berinteraksi sosial satu sama lain. Kadang ignorance itu perlu waktu lu menyampaikan suatu pesan. Maksudnya kan ada tuh kata nggak enak. Nah, kadang kalau misalkan lu nggak punya, lu cukup ignorance, lu menghilangkan kata nggak enak ini. Jadi misalkan lu menyampaikan sesuatu ke seseorang, pesan tersebut tersampaikan sepenuhnya. Ya. Ngerti gak? Ya. Berarti ini ignorance dalam konteks kalau misalnya lu ingin menyampaikan sesuatu ya. Exactly. Misalkan nanti ada exactly counter di sini. Waduh, enggak deh. Ribet ntar editornya.
Editor lembur. Tapi gitu. Oke, sebenarnya tadi. Hah? Nah, karena perasaan orang itu nggak ada nilai takernya. Ya. Ngerti gak? Ya ngerti. Perasaan lu sama perasaan gue kan udah jauh beda banget. Gue sensitif abis sama apa yang orang ngomongin, lu enggak. Iya, karena berdasarkan dari apa yang kita alamin juga. Iya, dari apa yang kita alamin. Iya. Ini namanya anjing, ada nama kalian ya. Jadi apa tuh? Namanya uncertainty analysis. Apa tuh? Uncertainty analysis. Analisis ketidakpastian. Jadi kadang menyampaikan sesuatu nggak perlu pakai uncertainty analysis. Maksudnya uncertainty analysis ini lu nggak bisa menganalisa orang tersebut akan marah atau tidak, gitu loh, ngerti nggak sih? Karena analisis ketidakpastian kayak tidak pasti, karena perasaan orang tuh nggak bisa ditakar, gitu. Contoh yang paling bagusnya Panji Pragiwaksono lagi, dia selalu coba nahan omongan yang bahaya-bahaya dan gak dikeluarin karena banyak pertimbangan. Terus dia kena kasus kucing. Nah dari titik itu dia ngomong kayak gue udah gak peduli lagi. Karena ya itu dia perasaan manusia atau ketersinggungan manusia gak bisa ditakar. Ngerti. Kayak dia bilang kayak bahas yang gak menyinggung orang dong. Ya kucing bangsat. Kayak dia mikir gak mungkin menyinggung siapa-siapa, makanya diupload ke YouTube gitu loh. Kita aja yang apa istilahnya dari video kemarin aja yang kita udah pikir-pikir ternyata ada juga teman kita. Iya. Contoh paling deket dan deh. Iya betul. Anjing gue keringetan banget dah. Jadi apa ya sebenarnya kalau mau kritik atau gimana pun itu jadi baiknya kayak harus sepenuhnya aja gitu secara eksplisit gitu. Eksplisit apa blantan secara langsung gitu. Iya. Gue rasa sih. Nah ini dia, perlu ada keseimbangan. Lu mesti tahu orang itu siapa dan kondisinya kayak apa. Kalau misalkan emang temenan aja biasa gini, terus obrolan emang gak berat-berat amat, ya lu harus ngebaca situasi juga. Nah kalau kerja ya jangan ditahan-tahan lah, namanya pekerjaan gitu. Karena dari situ itu secara nggak langsung kritik itu iya. Kayak membangun lu otomatis. Exactly. Ya. Terus ada satu quote yang jarang di Indonesia tapi terkenal banget di gue baru tahu nih habis gue research. Apa tuh? Ignorance is a bliss. Oke. Kenapa bliss? Memiliki rasa ketidakkepedulian adalah suatu hal yang menguntungkan. Nah, kenapa? Karena contohnya gini. Ini analogi bagus banget. Waktu lu kecil, kalau bapak lu atau orang tua lu bawa lu ke Dufan, lu kan nggak ngurusin. Emak lu bayar berapa, bapak lu bayar bensin berapa, nganternya sejauh apa. Lu kan yang taunya datang main. Iya. Nah itu loh, ignorance, lu tidak tahu apa yang terjadi di belakang lu. Iya. Nah it's a bliss karena lu nggak harus mikirin sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab lu. Nah ini nih contohnya kayak anjing bagus bridging itu. Berarti itu analogi yang simple ya. Bukan sepenuhnya kayak gitu ignorance itu. Iya. Contohnya kayak ini salah satu masalah pribadi gue juga. Gue ngeliat di Instagram. Ini juga salah satu kenapa alasan video episode pertama muncul. Karena gue terlalu peduli sama hal-hal yang seharusnya nggak perlu gue pikirin. Gitu. Ngerti. Misalkan gue lihat apa ya, orang yang nggak setuju sama gue atau yang gue rasa salah. Kenapa? Ada sense of apa lu? Gak tau gue gak tau apa. Lu pingin orang-orang itu jadi sependapat dengan lu atau gimana? Iya, kayak agak kayak gitu sih. Kayak kok gini sih gitu loh. Yap. Jadi makanya yang di video pertama itu nggak ada base ya, nggak jelas. Iya. Gitu. But padahal at the end of the day lu yang ngejalanin hidupnya sendiri. Betul sih. Misalkan gue bacot ini lu gue lihat Instagram gue ngedumel tuh, terus apa? Kayak itu nggak akan ngubah dia juga. Kayak karena at the end of the day gue akan ngejalanin hidup gue sendiri dan dia bakal ngejalanin hidup dia sendiri. Yap. Itu masih menjadi masalah buat gue lah, kira-kira gitu. Jadi gunanya ignorance itu ya sebenarnya untuk membatasi atau menangkal hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita
masukin ke dalam diri kita kan. Cuman nih kadang-kadang orang-orang yang terlalu ignorance ini, orang-orang ignore ini, mereka terlalu ignorance. Jadi sampai kayak kita ngeliat aja tuh risih gitu. Iya sih bener kayak yang dia bilang kayak lu jalanin hidup lu sendiri aja. Tapi kan ada akhlak, ada moral, ada standar dalam bermasyarakat. Iya, betul. Nah itu ini loh. Jadi gue nih ngambil dari sudut pandang yang peduli banget. Dia sudut pandang juga sama orang-orang yang cuek ngeselin. Gue juga karena gue saking pedulinya, gue juga kayak yang dia bilang kesel banget sama orang-orang yang super ignorance gitu kayak. Contoh simpelnya. Namanya sih Brian Wijojo. Hai Brian Wijojo, apa kabar? Kenapa dia? Jadi waktu itu gue di sekolah, gue satu SMA sama temen gue. Ya, kita satu SMA. Di lapangan, jadi gue jelasin dulu ya. Sekolah kita itu sekolah, terus di sini ada pinggir ini lapangan, ini pinggir ya. Terus di sini ada tangga-tangga. Ya. Nah, temen gue ini waktu itu di sekolah kita lagi ada event ya. Lagi ada event terus mereka itu lagi rame duduk-duduk di tangga sebelah sini. Ini kan lapangan, ini tangga. Nah, terus teman gue ini lari, enggak tahu dia tuh gue enggak tahu, pokoknya dia tuh lari dari sini ke bawah, terus dia jatuh. Debrak gitu. Terus yang di tangga, dia tuh jatuh di sini. Terus yang di tangga-tangga ini cuma ngeliat, terus ketawa-tawa. Gue lari dari ujung lapangan, gue samperin dia kayak, Buy, karena panggilannya Buyun ya. Buy, nggak apa Buy. Gue tuh kesel banget, karena nggak gini loh, di sana itu di sekitar sana deket banget. Ini Buyun nih, ini teman gue. Di sana di barisan ini nih orang-orang. Gue dari ujung lapangan sana lari ke dia untuk bantuin orang ini. Sedangkan yang di sini rame-rame, dan itu teman dia loh ya. Banyak yang kenal sama dia. Gak ada yang nyamperin dia. Itu loh hal-hal kecil kayak gitu, kepedulian yang harusnya simple kayak asking how are you okay kayak gak ada lagi sekarang, kayak malah ketawain apa. Makanya kan kayak ada muncul fail army ngetawain orang-orang yang terjatuh. Iya. Mungkin Buyun jatuhnya kurang tinggi. Gak apa-apa Buyun, gak apa-apa, ketawa pasti lihat ini dia aman orang gitu. Iya mungkin kayak gitu. Gue benci orang. Nah dari kedua hal tadi kita dapat konklusi sebenarnya kita perlu keseimbangan. Iya, keseimbangan. Jadi dari gue yang terlalu peduli sama orang dan ignorance dari orang-orang yang tadi di belakang itu, gue akhirnya dapat konklusi dan gue baca-baca juga, it have to be balanced like everything should be. Semuanya harus imbang. Imbang yang seperti apa nih? Lu bisa ngomong imbang nih, tapi imbang yang seperti nih apa? Gini, contohnya gini deh. Lu peduli sama pekerjaan lu peduli sama keluarga lu peduli sama teman dan sahabat lu peduli sama lingkungan lu peduli sama diri lu sendiri as a human being. Cuman ada batasnya gitu loh. Untuk lu harus milih apa yang lu prioritaskan, kayak yang kemarin kita bahas kan. Oh iya. Kayak lu nggak perlu urusin kepercayaan orang lain, lu nggak perlu ngurusin. Oh iya, ini yang belakangan lumayan ramai, social standard ya. Kenapa? Gue nggak tahu kenapa. Gini, sekarang belakangan rame kayak orang-orang kaya masih muda, terus kayak di sini tahu umur segini dapat sekian miliar gitu, under 30 gitu ya. Iya. Gimana caranya gitu, terus kayak makanya banyak yang ngasih tau kayak orang akan sukses pada waktunya, kayak orang punya jadwalnya masing-masing. Iya. Ada waktunya masing-masing lah. Iya. Semua orang bergerak tapi dengan kecepatannya masing-masing. Iya. Mereka setiap orang punya pace-nya masing-masing gitu loh. Makanya ini suatu hal yang harusnya tidak lu pedulikan, tapi gue juga peduli. Dan ini masih masalah gue juga. Iya. Apalagi kita cowok kan ya. Iya. Cowok. Iya, exactly. Dan orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama lu, orang-orang yang ngatain lu di belakang, dia kan they don't really care about you. Ini juga, tapi banyak loh kasusnya. Contoh. Kayak gue pernah diomongin gitu. I care about them. Kayak gue peduli dengan omongan mereka, cuman buat apa?
Karena they nobodies. Mereka juga nggak ngaruh hidup lu. Omongan mereka nggak akan ngaruh apa-apa ke hidup lu karena ya they are nobodies. Mereka kenal lu aja enggak. Tapi mereka ngomonginnya itu dalam konteks mengkritik lu, kayak ada sesuatu yang kurang dari lu, atau memang kayak pure ngatain doang, mocking. Itu bangsat namanya. Ya itu yang ngatain tuh kayak pure cuman pingin ngatain aja. Soalnya kadang kita tuh kayak terjebak loh antara kritik dan insulting. Iya. Kayak itu tuh beda-beda tipis gitu. Ada lu kayak bisa aja kayak lu ngomongnya lu mengkritik, disclaimer kritik. Tapi dalam hati lu itu sebenarnya insult aja gitu. Insult aja. Emang bajingan aja lu nya. Nah, itu yang kadang susah. Filternya sih mesti. Iya. Gue juga masih belum temu jawabannya. Kalau gua kayak gitu, untuk membedakan mana kritik dan mana insult, yang paling gue utamain sih situasinya dan apa yang memang gue rasa memang gue sadar. Jadi gue harus punya conscious dulu kalau memang ada sesuatu yang kurang atau gimana gitu, baru gue bisa membenarkan diri gue sendiri itu, mendengarkan orang lain itu supaya bisa jadi masukan buat gue. Jadi gue ada batasannya gitu, ada standar yang harus gue iniin. Karena kayak kalau misalnya kita kebanyakan masukin kritik-kritik orang, kita yang pusing sendiri. Iya, gitu. Jangan telan bulat-bulat intinya. Iya, karena kita hidup ya, kita ada prioritasnya masing-masing, bro. Iya, prioritas masing-masing. Prioritas. Nah ini poin terakhir yang pengen gue sampaikan. Dan ini penting banget buat gue karena banyak orang dan termasuk gue mengalami problem sama ini. Jangan mau diatur cara lu menjalani hidup lu sendiri. Maksud gue gimana? Kayak seperti yang dibilang tadi, akan banyak ada orang yang ngasih opini, saran, lu harusnya gini, lu harusnya pilih itu. Tapi at the end of the day, lu yang ngejalanin hidup lu sendiri. Iya, lu yang nentuin mana yang baik buat lu dan mana yang enggak. Lu filternya. Iya, lu sendiri filternya. Iya. Tapi dengan catatan jangan melanggar hukum. Oh iya. Iya dong. Iya. Maksudnya, ya saya mau menjalani hidup saya sendiri, ambil pisau. Enggak dong. Enggak dong. Anda di penjara. Mending masih di penjara, Anda dibunuh. Enggak gitu ya. By at the end of the day, lo ngejalanin hidup lu sendiri dengan catatan tidak melanggar hukum. That's it. Itu buat gue sih. Jadi buat gue konklusinya adalah butuh keseimbangan di antara dua pihak ini. Yin and yang. Lu butuh nggak peduli, tapi lu butuh peduli juga. Dan lu filternya, lu yang tahu mana yang mesti lu pedulin, mana yang enggak. Lu perlu keseimbangan di situ. Dan itu yang gua pun masih sulit di situ. Ya, yin and yang. Jadi kuncinya sebenarnya kita ini ngebahas topik yin and yang sebenarnya. Iya, yin and yang. Cuman ini nih kayak kita berteori doang istilahnya. Iya. Yang menjalani ya kita sendiri. Susah atau enggaknya ya yang tahu kita sendiri gitu. Nah, kan lu tadi udah cerita tuh. Gue pengen ngebahas nih kalau tentang, kan dari tadi cuma berteori doang nih kita. Opini doang. Iya. Nah, gue pengen tarik ini ke lebih yang masalah realnya. Oke. Masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Ini gue punya kejadian nih ya. Kayak ini dilema sebenarnya. Dilema antara gue mau ignore atau enggak. Karena ini terjadi kayak misalnya itu terjadi di orang terdekat gue. Oke. Kita bahkan. Oke. Gue nggak tahu nih. Ini gue akan menganalogikan aja ceritanya bagaimana. Ibarat lu ada di di kereta atau di tempat umum gitu. Lu berhadapan atau gimana gitu. Lu bisa melihat nih orang di depan lu. Nah, terus ada orang di depan lu tuh ada orang lagi di sebelahnya. Nah, orang di sebelah lu ini dia diem, orang yang di depan lu itu, orang yang di depan lu itu tidur dan lu masih bangun. Nah, jadi misal kita ada depan. Oke. Kita recap. Nah gini, jadi ini keretanya ke sana ya. Berarti yang duduknya gini ya. Iya. Terus ini duduk. Nah, di sebelah lu, sebelah lu ada orang lagi gitu. Di sini. Iya, ada orang. Nah, lu lagi tidur. Gue lagi tidur ke sini. Iya, lu bawa tas nih. Gue bawa tas. Tas lu kebuka nih, misalkan gue tidur. Tas lu di samping. Tas dia di samping sini. Terus dia. Tas lu. Tas gue di sini. Ya. Di orang ini.
Enggak di samping lu. Cuman lu karena anggaplah lu capek atau gimana ini gitu. kebuka ketiduran ke Kebuka. dia. Iya. Kayak gini. Nah, orang di sebelah lu itu ternyata mencuri barang lu yang barang di tas lu dengan kondisi lu lagi tidur. Oke. Dan kondisi gua Di sebagai depan lu. penglihat ya dengan keadaan orang yang ramai, gua bakal ngelakuin apa? Apakah gua bakal menindak langsung kayak jangan mencegah supaya dia nggak curi, atau gua bangunin lu supaya istilahnya apa sih orang ini gak jadi maling gitu. Nah itu yang jadi kayak dilema Apa yang lu mesti lakuin ya? iya, karena di sisi lain manusia itu kadang kayak terlalu overthinking. Kayak gimana ya, sampai kayak mikirin segala hal gitu. Kayak misalnya di situasi itu kira-kira ada nggak ya dia ini, ada temen-temennya nggak ya? Ya ada apa-apa, tiba-tiba pistol atau gimana gitu. Mereka adrenalin kan kayak. Iya. Gitu. Nah, itu yang biasanya kayak kita malah tercegah, jadi gagal berhenti. Gimana ya bahasanya? Nggak jadi ngelakuin, takut ngelakuin ya? Takut ngelakuin karena ada impactnya dari situ. Nah, yang bakal berpengaruh ke dalam diri kita sendiri. Dan kebanyakan kayaknya masyarakat itu tersangkut di situ. Iya juga ya. Kayak masalah-masalah ya yang ada di garis abu-abu lah. Iya. Nah, menurut gue itu harusnya, kalau gue sih ya, milih untuk nelpon sih. Nelpon polisi. Kayak menurut gue harusnya ada call center semacam 911 di Indonesia. Which is ada sih. Iya. Tapi masih di pelayanannya segala macam. Iya. Sabar. Kalau lu mau nelpon gimana? Ada nomornya 1001. Iya, cuman kan lu posisinya ada di depan pelaku tersebut. Lu nelpon ya ketara lah. Lu yang ditodong dong. Kan dia cuma nyuri doang, mencuri ya. Nggak tahu punya pisau apa enggak. Kita nggak tahu, Bro. Ya kita maksudnya halo Bu, gitu aja lah. Ya kayak halo. Ini depan saya lagi di sini. Kayak lu pernah lihat gak sih yang di video orang mesen pizza tapi padahal dia diculik, dia abuse. Ada di US. Dia pesan pizza tapi sebenarnya dia lagi di abuse. Oh, tahu. Kayak Dia pakai kode gitu kan. Iya, kode. bisa juga kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan mbaknya ngerti. Atau enggak ya nunggu dia pergi. Berarti dari maling duluan dong itu. Iya, nunggu mereka di kereta kan pasti turun juga. Gua tepok. Terus Mas tadi dimaling. Loh. Nah, sekarang ibaratkan kalau misalnya lu yang ada di posisi itu, orang tersebut, kita balik. Iya. Kan cara paling gampang supaya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan adalah menempatkan posisi kita di. Ya gue ngerti lah, orang kalau misalkan gue diambil gitu ya, terus orang itu nggak ngapa-ngapain, ngerti lah. Ya. Gimana? Kesel gak? Enggak lah. Loh. Ngerti gue pasti orang ini punya prioritas dia sendiri, hidup dia lah. Kayak kalau misalkan udah pergi gitu kayak ditepok Mas tadi diambil itunya, paling ya gue marah kayak kenapa nggak di ini, tapi udah gitu udah lah. Ya karena bukan tanggung jawab dia juga kan. Oh iya, berarti kesel kan. Ada sense of apa ya kenapa lu nggak ngelakuin itu, kenapa nggak bantu gua, udah tahu istilahnya itu kan salah. Iya. Salah. Ya paling kalau misalkan gua ya telepon diem. Nggak mungkin gue tepok sih, nggak mungkin mas-mas gitu, nggak mungkin. Oh, berarti itu opini personal lu bakal melakukan apa gimana? Intinya sih pengen negesin aja, lebih ke apa ya? Dalam ignorance ini lebih tahu di mana saat situasi kita harus ignore, kapan kita harus concern terhadap sesuatu. Jadi ya banyak hal lah, banyak faktor. Ada dia nggak begitu setuju sama ini, cuman ada general rule of thumb lah, kayak perlakukan orang lain seperti diri lu ingin diperlakukan. Gitu. Itu general rule of thumb-nya, walaupun lu nggak sepenuhnya setuju ya. Ya, kenapa gua nggak setuju? Karena perlakukan samamu seperti kamu ingin diperlakukan itu seakan-akan kayak jalan terakhir aja, kayak untuk menghindari sebuah masalah. Ya memang sih kita manusia, ya kita pasti berusaha bisa mungkin untuk menghindari masalah gitu kan. Cuman ya gimana ya, itu lebih ke sense of lu nggak peduli aja sih kalau kayak gitu. Kayak itu tuh kayak kata-kata pamungkas gitu, perlakukanlah orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan. Tapi bukannya itu it's a good thing ya untuk. It's a good thing. Ya at least punya pemikiran itu dalam diri lu, itu bagus kan. Iya. Gitu ya. Karena secara nggak langsung ya hati lu ya lebih tenang aja gitu. Lu tahu gimana caranya menyelesaikan gitu. Menyelesaikan sesuatu. Daripada lu mesti
ya itu tadi kayak terlalu ngedalemin orang banget harus gini ada general rule iya of makanya itu kan mempermudah aja. Permasalahan singkat selesai dengan kata-kata kayak gitu. Iya makanya it's a good thing gak sih? Iya. Kalau buat gue sih iya ya. Iya, it's a good thing. Untuk mempermudah situasi agar lebih mudah, lebih damai, lebih enak. Lebih mudah. Daripada ribet. Kalau orangnya gini gimana? Ntar gini situasinya gini. Ya, karena pada akhirnya ya kita manusia nggak bisa menuhin semua ekspektasi. Nah, itu Anda Anda tidak hidup sendirian, bagus. Anda tidak hidup sendirian, semua every single human being had different characteristics. Ya. Ya, paling ya belajar untuk ignore dan belajar untuk konser sesuai dengan prioritas kalian masing-masing. Kalau kalian prioritasnya harus ada sesuatu, ngelakuin sesuatu seperti apa gitu. Jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata orang lain yang istilahnya prioritas kalian itu malah jadi nomor 2. Padahal harusnya itu nomor 1. Yang dimana kalian itu tuh hal yang paling penting dalam hidup kalian. Karena penting dalam hidup kalian itu maksudnya belum tentu juga penting di dalam hidup orang lain. Begitu juga sebaliknya. Iya. Seru banget hari ini Gus ya. Ya, seru banget. Kalau buat gue sih ya karena topik gue ya. Jadi untuk gue senang aja bisa nyampein pesan ini untuk kalian. Ya, begitulah gue juga. Gue seneng gak ya? Bingung. Karena bukan topik gue kan. Bukan topik gue, cuman ya gue juga punya my own opinion gitu terhadap hal itu tentu saja. Dan ya semoga Anda juga tidak terlalu overthinking kan. Oke, thank you semuanya udah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, sampai nyalain lonceng notifikasinya. Kalau misalnya kalian ada komentar gimana atau ada opini sendiri masing-masing bisa juga komen di bawah. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Atau misalnya kalian mau saranin kita mau ngebahas apa, sesuatu atau apa, bisa juga. Betul. Mau saranin kritik, mau bahas apa, boleh ya. Dan support terus channel kami supaya channel kami semakin berkembang, semakin bagus, supaya kami bisa sukses. Oke, bye-bye. Thank you.